Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Pada seger ngedengernya. Mudah-mudahan selalu sehat ya para pendengar Al-Asran semuanya. Kali ini saya membawa kitab Safinah karangan Syekh Salim bin Sumer. Saya ingin menerangkan apa saja sih yang diharamkan jika seorang wanita sedang mengalami haid ataupun seorang wanita yang sedang mengalami nifas. Ada gak hal-hal yang diharamkan yang gak boleh dilakukan? Kalau saya lihat di dalam kitab ini, wa yahrumu bil haidi asyarata asya'a. Ada 10 hal yang gak boleh dilakukan bagi seorang wanita yang haid ataupun wanita yang nifas. Baik, kita baca dulu referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa yahrumu bil haidi, diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid ataupun nifas sama ya. Asyarata asya'a, ada 10 hal yang gak boleh dilakukan. Apa? Pertama, as-salatu. Gak boleh wanita yang haid untuk melakukan sholat. Gak boleh melakukan sholat. Ya. Kalau sholat ya justru dosa. Gak boleh. Oh, kalau misalkan saya enggak sholat nanti mengurangi gak pahalanya? Saya enggak sholat selama seminggu, biasanya saya sholat. Nanti mengurangi gak pahalanya? Enggak akan mengurangi. Ketika kita menuruti apa yang dilarang oleh Allah, kan itu pun sama, merupakan ibadah. Ya, jadi gak akan mengurangi nilai ibadah bagi kita. Paham ya? Mau sholat wajib, mau sholat sunnah juga sama. Tapi ini sepertinya udah pada tahu deh kalau yang haid, yang nifas itu gak boleh sholat. Tetapi mungkin aja bagi sebagian orang itu yang gak tahu cara menghitungnya. Saya ketemui di dalam kitab Sulamun Najat. Jadi gini ya wahai para wanita, para suami juga mesti tahu, takut istrinya gak paham. Jika seorang wanita itu haid, misalkan jam 1 siang, berarti ini waktu zuhur ya. Nah, seorang wanita itu belum sholat zuhur. Nah, ketika ke kamar mandi mau sholat, dilihat, deh, ternyata aku haid, ternyata nggak sholat. Nah, wanita ini keluar darahnya itu sesudah memasuki waktu sholat, karena jam 1 ya. Karena kan biasanya adzan zuhur itu sekitar jam 12 ataupun jam 12 lebih. Berarti wanita ini mengeluarkan darah ketika udah masuk waktu sholat. Maka apa tugas pertama yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Cari kalender. Ditandai saya haid pada tanggal ini. Tulis di kalender tersebut saya keluar haid pada jam 1 siang. Belum sholat zuhur, ditulis tuh. Loh, kenapa harus ditulis teh? Karena nanti kalau wanita tersebut udah suci, udah mandi besar, takutnya tuh lupa. Lupa dari apa? Karena wanita tersebut mengeluarkan darahnya itu ketika udah masuk waktu sholat, sehingga nanti sholat zuhurnya itu harus diqadha. Paham? Ya? Artinya sekali lagi harus diqadha, bahkan bukan zuhur saja. Yang diqadhanya itu adalah zuhur dan asar. Kok zuhur sama asar? Iya, dikarenakan zuhur dan asar alasannya itu adalah sholat yang bisa dijamak antara zuhur dan juga asar. Jadi nanti ketika kita suci yang diqadhanya zuhur dan asar. Paham ya? Begitu. Berbeda kalau misalkan gini nih, seorang wanita mengeluarkan darah haidnya pada jam 10 siang. Nah, kalau pada jam 10 siang itu kan belum ada waktu sholat fardu. Ya, ataupun jam 9 ataupun jam 11 ketika kita cek ke kamar mandi, ternyata saya mengeluarkan darah haid. Maka nggak ada qadhaan. Bagi wanita tersebut nanti ketika suci itu nggak ada qadhaannya. Karena memang pada waktu itu keluarnya bukan di waktu yang termasuk waktu sholat, gitu. Paham ya? Ataupun contoh yang ketiga, biar lebih jelas. Contoh yang ketiga, saya itu udah sholat zuhur saya jam 1.
Ketika saya cek ke kamar mandi jam 1:30. Tadi saya barusan udah sholat, sekali lagi. Saya udah sholat zuhur jam 1 dan jam 1:30 itu saya cek ke kamar mandi, ternyata saya itu haid ataupun nifas. Apakah nanti ketika suci saya itu punya qada sholat? Maka jawabnya tidak punya qada sholat. Kenapa? Karena memang pada waktu zuhur itu wanita itu sudah melakukan sholat. Jadi nggak punya qada. Faham ya? Jika nggak paham bisa diputar lagi videonya dari awal. Dengar kembali agar lebih paham. Nah, sepertinya nggak semua wanita melakukan hal itu. Ya mungkin saja kalau nggak ngaji sehingga nggak paham ya. Kemudian harus dicek lagi nanti ketika waktu suci. Ketika waktu suci juga sama, harus dicek. Misalkan ketika jam 9 pagi masih ada sedikit darah. Ketika jam 12 ada masih sedikit darah, gitu ya. Ketika saya cek jam 1 siang bersih, nggak ada darah sama sekali, nggak ada darah. Nah bagusnya untuk wanita yang haid itu ngeceknya apa? Ngeceknya bawa sedikit kapas yang lembut, maaf sekali ya. Lalu kita agak masukkan sedikit ke lubang bagian wanita depannya. Apakah di kapas itu masih ada tampak bercak keruh atau tidak? Kalau udah enggak ada tampak bercak keruh atau tidak, itu tandanya udah suci, gitu ya. Tetapi ketika jam 1 tersebut wanita tersebut belum mandi besar karena berpikir takut keluar lagi, nanti aja mandi besarnya sore deh sekitar jam 4 karena takut keluar lagi. Tetapi ketika jam 1 udah meyakini kan, udah nggak ada bercak lagi, udah bersih, baik. Ditunggu jam 2 nggak ada, jam 3 nggak ada. Ketika dicek lagi jam 4, jam 5 bersih. Sehingga wanita tersebut melakukan mandi besar. Berarti mandi besarnya wanita tersebut jam berapa? Jam 5 sore. Nah, jam 5 sore. Tetapi sebetulnya walaupun wanita tersebut mandinya jam 5 sore, tetapi meyakini tadi bersihnya jam berapa? Terakhir melihat jam 1 siang. Maka ketika jam 5 mandi besar, bukan hanya sekedar sholat asar saja, juga lakukan dengan sholat zuhurnya. Kenapa dengan sholat zuhurnya? Kan saya mandinya jam 5 sore. Iya, kamu mandinya jam 5 sore. Tetapi bersih darahnya itu jam 1 siang, sehingga harus diqadha. Sholat apanya? Sholat zuhurnya. Begitu wahai para wanita ya. Seperti itu. Ini yang pembahasannya di dalam kitab Sulam Munajat, enggak ada sebetulnya di dalam Safinah ini. Baik, kita lanjutkan. Wat tawafu, bagi seorang yang haid, wanita yang haid haram kalau melakukan tawaf. Nah, ini nih tawaf nih. Pernah ini pengalaman yang terjadi sama istri guru saya. Ketika munggah haji, melakukan haji, ya haji wajib gitu. Ketika mau tawaf, keluar apa itu? Ya keluar haid. Waduh, itu suaminya udah rempan gitu. Aduh, gimana ini istri saya mengeluarkan haid seperti itu. Sampai guru saya itu nelpon gitu ya, yang ada di Indonesia, mohon untuk doakan gitu untuk istrinya gitu. Karena kan kalau misalkan ketika seorang wanita datang haid mau melakukan tawaf itu, kalau enggak melakukan tawaf kan enggak jadi itu hajinya. Nanti pulang ke Indonesianya itu enggak jadi hajinya. Jadi gimana dong? Ya nanti harus daftar lagi, kembali lagi gitu ke Mekah untuk melakukan lagi ibadah haji, coba gitu. Nah, tetapi alhamdulillah dikersani Allah gitu ya. Istri guru saya itu kebetulan pada waktu itu berangkat bareng dengan mama saya ketika mau melakukan ibadah haji tersebut. Terus guru saya bilang ke mama saya, aduh gimana ini gitu ya. Dan kata mama saya, coba ini nyainya dikasih pil KB. Biasanya kalau dikasih pil KB makan yang kuning biasanya suka berhenti gitu. Itunya haidnya. Dan waktu itu entah berapa yang diminum oleh mama saya yang bicara gitu kepada saya.
Ece Nyai itu gak tahu berapa yang diminum itu makan pil KB tersebut. Masya Allah, dikeresaning Allah. Gak lama, gak tahu menunggu berapa jam, langsung berhenti seketika. Gak lagi keluar haidnya, langsung berhenti seketika. Dan bicara pada suaminya, Kang berhenti. Kata suaminya, cepet, kamu tawaf cepet gitu ya. Alhamdulillah bisa tawaf gitu ya. Disababiahkan karena memakan itu pil KB tersebut, dan udahnya Ece itu sampai kayak linglung kata mama saya. Mungkin karena terlalu banyak makan obat pil KB tersebut, mungkinnya untung itu juga enggak apa-apa gitu, enggak terjadi apa-apa, Masya Allah gitu. Maka kan kalau yang mau berangkat haji kan, bagi wanita kan suka dikasih dulu obat ya dari dokter itu. Ya untuk mencegah agar ketika nanti melakukan ibadah hajinya itu tidak keluar haid gitu ya, karena itu nanti bisa memadorotkan. Ketika mau melakukan tawaf kan harus di dalam keadaan suci, gak boleh di dalam keadaan haid seperti itu ya, karena memadorotkannya ya dikarenakan nanti tahun depannya ya harus berangkat lagi gitu. Coba mau gimana, sekarang mau hajian juga kan susah ya, menunggunya beberapa tahun seperti itu. Jadi boleh gak memakan obat seperti itu kalau tidak memadorotkan akan badan? Hukumnya itu adalah diperbolehkan di dalam fikih. Baik. Untuk yang ketiga, wa masul mushafi, gak boleh wanita yang haid itu memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan juga mengambil Al-Quran. Gak boleh megang, gak boleh ngambil, gak boleh seperti itu. Ya, kenapa? Alasannya adalah la yamassuhu illal mutahharun. Gak boleh memegang Al-Quran itu kecuali berada di dalam keadaan yang suci, seperti itu. Ini memegang Al-Quran ini sebetulnya sudah pernah saya jelaskan ya, kalau nggak salah di dalam yang haram bagi seseorang yang junub. Itu hukumnya sama sih, hukumnya sama seperti wanita yang mengalami haid. Kayaknya gak perlu dijelasin lagi ya, karena udah saya terangin nih saya di pembahasan sebelumnya. Nah sekarang untuk selanjutnya yang kelima, walusu fil masjidi, gak boleh seorang wanita yang haid itu memasuki ke dalam masjid, kecuali kalau ada kemadharatan harus masuk ke masjid, yaitu tidak apa-apa. Ya, kecuali madharat banget sehingga harus masuk ke masjid, misalkan dikarenakan butuh akan suatu perlindungan, misalkan terjadi bencana sedangkan tempat yang aman iwal dari masjid tersebut, sedangkan wanita tersebut lagi haid, sehingga kan itu memadharatkan ya, sehingga boleh masuk ke dalam masjid meskipun wanita tersebut sedang haid, karena di alasan misalkan terjadi bencana tersebut dan tempat yang aman adalah masjid tersebut, itu tidak apa-apa. Wa qiraatul Qur'ani, dan gak boleh wanita yang haid itu untuk membaca Al-Qur'an, tetapi kalau diniati membaca Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan enggak diniati untuk membaca Al-Qur'an itu gak apa-apa. Misalkan niatnya kita berzikir, kita niatnya untuk berdoa, karena kan banyak sekali kan doa-doa yang disalin oleh para ulama dari ayat-ayat Al-Quran, itu kan banyak sekali, sehingga tidak apa-apa ya, karena itu memang udah diganti menjadi penggalan doa. Seperti itu. Kan kita udah biasa, mau makan aja kita sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim. Udah beres makan Alhamdulillahirabbil alamin. Memakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali kan kita mengucapkan basmalah, sedangkan kita tahu basmalah itu adalah ayatun minha, satu ayat dari Al-Fatihah. Nah kan gak apa-apa, karena kan kita niatinya juga bukan untuk membaca Al-Quran kan, tetapi kita niati untuk berdoa, seperti itu. Jadi kalau diniati selain untuk membaca Al-Quran, itu hukumnya diperbolehkan, misalkan dengan zikir, dengan doa-doa gitu ya, ataupun aurat-aurat lainnya yang diambil dari penggalan-penggalan Al-Quran, itu gak apa-apa. Untuk selanjutnya, wassaumu, gak boleh bagi wanita yang haid ataupun nifas untuk melakukan puasa, mau puasa yang wajib, mau puasa yang sunnah, itu tidak boleh, hukumnya haram. Nah, terus gini nih untuk yang puasa nih. Untuk yang puasa
Kalau untuk yang puasa itu, misalkan nih, contohnya seorang wanita itu bersihnya itu ketika jam 1. Misalkan bersihnya itu ketika misalkan gini deh, seorang wanita itu ketika subuh, dilihat, ketika malam itu udah semakin sedikit nih haidnya. Ketika subuh saya mau mandi besar, ternyata masih ada sedikit lagi, 1 guratan lah. Masih sedikit. Ketika dicek itu jam 8, semakin sedikit segurat. Dicek lagi misalkan jam 9, jam 10, udah bersih, udah nggak ada lagi. Dicek jam 11, dilihat lagi, udah bersih, nggak ada lagi. Nah, ketika jam 9 udah bersih ya gitu haidnya. Ketika jam 10 bersih, jam 11 nih bersih. Nah, bagi wanita tersebut ini diwajibkan harus ngeker. Sok naon ari ngeker. Ngeker teh jadi apa tuh? Ngeker teh jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Wanita tersebut itu nggak boleh, karena itu statusnya udah suci. Tetapi kan saya nggak puasa, karena ketika tadi saya subuh saya masih bisa makan. Ketika saya tadi jam 6 masih keluar haidnya, saya kan masih bisa makan. Iya, ketika masih keluar haid itu kamu masih bisa makan. Tetapi ketika kamu suci jam 9, jam 10, jam 11 seterusnya kamu suci, itu nggak boleh makan. Iya, nggak boleh makan. Jadi harus ngeker. Tetapi ya kamu tidak berstatus berpuasa. Artinya hari itu ya nanti kamu harus qadha. Hari itu ya kamu harus qadha. Kenapa harus qadha? Ya dikarenakan kamu tidak niat berpuasa kan? Karena ketika tadi jam 6 subuh itu masih keluar haidnya. Tetapi bersih-bersihnya sekitar jam 9, jam 10. Maka sampai maghrib itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Aduh, saya nggak sempet sarapan tadi pagi-pagi nih. Gimana dong, lapar ya? Ya makanya, kalau saya pribadi, kalau misalkan haid, udah semakin sedikit nih, misalkan jam 9 masih ada sedikit. Nah ini kayaknya nih zuhur nih kayaknya, ataupun asar lah paling lamanya akan bersih. Maka saya mah suka sesegera mungkin makan. Saya mah suka sesegera mungkin makan, minum biar kenyang. Saya mah suka gitu. Kalau udah kelihatan sedikit, saya segera mungkin makan, minum biar kenyang. Karena kalau nanti pas ketika saya ngeker gitu, perut saya udah kenyang gitu. Nah itu kalau tahu trik ilmunya seperti itu ya. Baik, apalagi ya? Saya ini yang dibacakan matannya ya, bukan syarahnya. Matan itu kalau yang pengen penasaran, pengen lihat, yang belum pernah pesantren, matan tuh saya bahas yang pinggirnya ini sedikit. Saya nggak bahas ini. Kalau mau bahas ini banyak sekali nih pembahasannya. Tapi gak apa-apa ya, sedikit-sedikit kita ngajinya. Untuk yang selanjutnya, haram bagi wanita yang haid itu haram untuk ditolak. Ditolak itu artinya adalah dicerai oleh suaminya. Gak boleh. Suaminya berdosa kalau misalkan menceraikan istrinya ketika istrinya itu sedang haid. Kenapa dosa bagi laki-laki tersebut? Karena kasihan nanti untuk wanitanya. Loh, kasihan untuk wanitanya kenapa? Karena gini ya. Karena kan untuk seorang wanita itu kan ada masa iddah. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan gak ada masa iddah. Kalau wanita ada masa iddah. Sedangkan iddahnya bagi seorang wanita yang haid itu adalah 3 kali suci. Ataupun 3 kali haid lah. Menurut pandangan ulama 3 kali haid. Menurut pandangan ulama satu lagi 3 kali suci. Jadi misalkan contoh gini nih. Seorang wanita lagi haid nih. Diceraikan nih oleh suaminya. Aku cerai kamu, aku talak kamu gitu ya. Jadi nih ketika haid. Nah, maka wanita ini boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Jika ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, harus menunggu 3 kali suci. Ini haid, lalu udah beres haidnya, suci ya, suci. Nah, berarti ini suci berapa? Suci pertama. Kemudian haid lagi, bulan depan haid lagi, kemudian suci. Ini adalah suci yang kedua. Kemudian wanita tersebut haid lagi, udah beres haid kemudian suci. Nah ini adalah suci yang ketiga. Baru wanita tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain ketika sudah mendapati 3 kali suci ini. Baru boleh menikah lagi. Nah yang memadharatkannya itu apa? Yang memadharatkannya itu begini. Bahkan ini pernah hal ini terjadi pada seorang wanita.
wanita tersebut ya karena masih haid berarti ini belum terlalu tua wanita tersebut ya. Kasihan sekali, mungkin Allah sudah berkehendak seperti itu. Ketika haid, wanita tersebut itu diceraikan oleh suaminya. Kemudian suci, berarti ini suci pertama, kemudian haid, suci lagi, kedua. Nah, ketika wanita ini mau menunggu haid lagi yang ketiga, Masya Allah, ditunggu-tunggu enggak haid lagi. Padahal umurnya ya sekitar umuran sayaan lah gitu, belum saya juga belum terlalu tua-tua banget gitu ya. Mau menunggu haid yang selanjutnya tuh enggak haid lagi. Sehingga ini mau menunggu suci ketiga tuh enggak bisa. Kenapa? Karena enggak ada haid lagi yang selanjutnya. Karena memadaratkan bagi wanita tersebut jika ingin menikah lagi, sedangkan menunggu suci yang ketiga itu enggak haid lagi. Berarti kan kasihan terhadap wanita tersebut kalau pengen menikah lagi. Ya makanya bagi seorang suami haram jika menceraikan istrinya ketika istrinya berada di dalam keadaan haid. Begitulah alasannya. Situ ya, takut kepanjangannya. Dua lagi nih. Wal mururu fil masjidi. Haram untuk wanita yang haid itu melewati masjid, ke dalam masjid, melewati ke dalam masjid in khafat talwithuhu. Kalau misalkan dikhawatirkan sekali darahnya itu akan ngecret gitu kan temboknya jadi ngecret lah gitu si darahnya itu ke tembok gitu. Kalau misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan nggak dikhawatirkan ya gimana? Seperti itu. Udahlah, ini terlalu panjang ya pembahasannya ya. Saya yang matannya aja ya saya bahas ya. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, dan yang terakhir seorang wanita yang haid itu enggak boleh dialap suka oleh suaminya antara pusar sampai dengan lutut dua. Itu hukumnya adalah haram. Menurut Syekh Nawawi, menurut Syekh Salim bin Somer itu adalah haram. Seorang wanita yang haid dialap suka oleh suaminya antara baina surrati war rukbah, baik suaminya itu sedang berada di dalam keadaan sangat bersyahwat ataupun suami tersebut tidak berada di dalam keadaan bersyahwat, tetap itu hukumnya diharamkan kalau menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Syekh Nawawi ini. Seperti itu. Tetapi kan sudah pernah saya bahas ya di pembahasan sebelumnya ya, kalau udah pernah ngedengerin ngaji kepada saya. Tapi suami saya pengen tapi saya lagi haid, gimana dong? Bisa gak nyenangin suaminya? Kalau sudah saya terangkan kan, bisa kita menyenangkan walaupun ketika kita sedang haid. Gimana caranya? Lihat aja pembahasan saya yang sebelumnya ya, kalau yang penasaran. Baik, mungkin bisa difahami ya, ada 10 hal yang diharamkan bagi wanita. Mohon maaf sekali jika penjelasannya saya kurang komplit karena takut memakan waktu yang agak cukup lama juga. Jika ada yang kurang difahami, ditulis aja. Jika ada waktu, insya Allah saya bisa jawab ya. Jadi kalau ada yang kurang paham, tulis aja di komentar-komentar. Insya Allah lain waktu saya bahas kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya. Seperti biasa bisa dicek ngaji bersama Teteh dan juga Pontrenpedia. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.